Sebenarnya, Ruang Gelap sudah pengen bahas kasus ini sejak akhir tahun 2020. Mungkin ada dari kalian yang udah nonton dokumenter Tiger King. Kalau boleh ngomong, ini adalah salah satu dokumenter terfavorit gue sejauh ini. Bukan cuman karena ceritanya yang gila, tapi karena ada banyak banget dokumentasi dan juga orang-orang unik yang terlibat dalam dokumenter ini. Dan dari kemarin yang membuat video ini nggak tayang-tayang karena ada 8 episode. Dan gue bingung gimana caranya merangkum 8 episode dalam video berdurasi pendek. Baru akhirnya hari ini berhasil dirampungkan dan mudah-mudahan segera bisa diedit. So, kisah nyata ini diangkat jadi dokumenter Netflix berjudul Tiger King. Dan waktu itu langsung trending karena kasus kali ini tuh beda dari kasus-kasus lainnya. Kasus kali ini melibatkan komunitas konservasi dan kolektor kucing besar di Amerika. Kucing besar di sini maksudnya harimau, singa, pokoknya kucing-kucing besar. Jadi ini adalah kasus tentang kebun binatang, kucing besar, dan ujungnya merembet ke kasus hilangnya seseorang secara misterius dan penggunaan bayaran. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita berawal dari seorang pria yang bernama Joe Exotic. Nama aslinya Joseph Allen Scribevogel yang lahir di Garden City, Kansas pada tanggal 5 Maret 1963 dari orang tua bernama Francis dan Shirley. Joe punya 4 saudara lain yang bernama Yari, Tamara, Pamela, dan Gerald. Masa muda Joe sangat sulit. Karena Joe berusaha untuk menyembunyikan ketertarikannya terhadap sesama jenis. Waktu Joe berusia 20 tahunan, dia bekerja menjadi polisi dan kepala Departemen Kepolisian East Vale di Texas. Tapi karirnya harus terhenti gara-gara salah satu saudaranya yang bernama Yari menyebarkan ke orang-orang, terutama keluarga Joe sendiri, bahwa Joe adalah penyuka sesama jenis. Karena informasi ini, Joe sangat dibenci oleh ayahnya. Sampai-sampai ayahnya bilang, kalau nanti ayah meninggal, kamu jangan pernah berani datang ke kuburan ayah. Ya, sebenci itu guys. Hubungan Joe dan seluruh anggota keluarganya hancur, rusak. Joe sempat mencoba dengan cara menabrakkan mobil polisinya ke pembatas jalan yang ada di jembatan. Tapi nasib berkata lain, Joe masih hidup, belum ajalnya. Selama depresi, Joe mendapatkan kekuatan dari kucing-kucing peliharaan tetangganya. Gak tahu kenapa, kehadiran kucing-kucing memberikan dampak yang sangat positif bagi emosional Joe. Dia merasa ada ikatan batin dan bahkan dia bilang yang menyelamatkan dia dari depresi adalah para kucing. So, semenjak itu Joe punya tempat spesial di hatinya untuk kucing-kucing. Saat semua orang menjauh, satu-satunya orang yang masih mendukung dan menyupport Joe adalah adiknya yang bernama Gerald. Bersama Gerald, Joe membuka pet shop. Sayangnya, 11 tahun kemudian di tahun 1997, Gerald meninggal karena kecelakaan mobil. Lagi-lagi, Joe depresi karena satu-satunya orang yang sangat dia sayangi dan sudah mendukung dia dari dulu meninggal dunia. Joe menjual pet shop mereka dan memutuskan untuk membeli lahan di Oklahoma menggunakan uang orang tuanya yang nantinya juga bakal menjadi masalah. Di lahan ini, Joe mendirikan kebun binatang yang dia beri nama GW Zoo atau kepanjangannya Gerald Wayne Exotic Animal Memorial Park. Kebun binatang ini sengaja diberi dengan nama adiknya sebagai sebuah memori dan juga dedikasi untuk Gerald yang sudah meninggal. Joe menampung berbagai macam hewan yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan juga menerima hewan-hewan lain dari kebun binatang. Kebanyakan adalah harimau, macan, singa, dan buaya, aligator. Pokoknya ada banyak jenis. Saat membangun kebun binatang ini, Joe bahkan dibantu oleh Steve Irwin. Kalau yang suka nonton National Geographic atau Animal Planet nih pasti tahu dengan Steve Irwin. Bahkan ada kandang buaya di dalam kebun binatangnya Joe yang dijadikan memorial dari Steve Irwin. Untuk meningkatkan popularitas kebun binatangnya,
Joe membawa hewan-hewannya tur keliling Amerika Serikat untuk dijadikan pertunjukan sulap. Kebanyakan pertunjukan sulapnya diadakan di mall. Dan ini adalah awal dari masalah pertama kali Joe bertemu dengan Carole Baskin. Carole Baskin adalah CEO dari sebuah organisasi bernama Big Cat Rescue, yaitu organisasi pecinta kucing besar yang ternyata tidak menyukai aksi Joe yang mengajak hewan-hewan untuk tampil dalam pertunjukan sulap, karena bagi mereka ini adalah eksploitasi dan juga bentuk penyiksaan hewan. Joe dianggap egois karena mengeksploitasi hewan-hewan demi keuntungan. Nah, waktu itu Joe Exotic dan kebun binatangnya sangat sukses dan terkenal. Semua orang tahu siapa Joe Exotic, kebun binatangnya selalu ramai, dan dia banyak diundang ke acara-acara untuk melakukan pertunjukan sulap. Karena Joe sendiri orangnya tuh unik guys. Dia selalu bisa menghibur orang-orang. Nah, untuk memprotes aksi Joe, Carole Baskin mengirimkan email ke banyak mall yang meminta mereka semua untuk memboikot Joe. Jangan menerima pertunjukan Joe lagi karena itu adalah bentuk animal abuse atau penyiksaan hewan. Emang siapa sih Carole Baskin ini sampai dia getol banget pengen menghentikan aktivitas Joe? Carole Baskin sejak masih umur 9 tahun sudah memiliki rasa cinta yang sangat besar untuk kucing-kucing besar. Karena dari dulu keluarganya sudah memelihara macan, kalau gua nggak salah. Makanya Carole sangat peduli dengan kucing-kucing besar. Dan dari dulu dia sudah punya cita-cita. Kalau sudah dewasa, dia ingin melindungi para kucing-kucing besar, terutama spesies-spesies yang hampir punah. Saking terobsesinya dengan kucing, Carole berhenti sekolah, kabur dari rumah, dan tinggal di jalanan. Kadang-kadang dia tidur di bawah mobil yang terparkir di jalan untuk mengumpulkan sepeser demi sepeser uang supaya nanti dia bisa mewujudkan mimpinya melindungi hewan-hewan, terutama kucing-kucing besar yang terlantarkan atau disiksa. Carole beruntung, mimpinya berhasil diwujudkan saat dia menikah dengan salah satu pebisnis kaya yang bernama Don Lewis. Dengan bantuan Don, Carole berhasil membangun suaka hewan yang dia beri nama Wildlife on Easy Street yang terletak di Tampa, Florida. Awalnya, Carole mengawinkan kucing-kucingnya supaya bisa dapat banyak keturunan dan nantinya dibawa juga untuk pertunjukan. Tapi, Carole sadar bahwa hal ini akan sangat berbahaya. Masalahnya tuh gini guys, macan kalau masih kecil, itu emang lucu banget. Coba deh kalian lihat foto-fotonya. Emang gemes. Masalahnya, macan-macan ini kalau udah besar, makannya banyak. Dan untuk melindungi mereka juga butuh banyak banget resources, bahan makanan, dan pengaman-pengaman lainnya. Singkatnya, waktu masih kecil, iya, lucu, mudah diasuh. Cuman waktu besar, repot untuk diasuh. Biasanya nih, macan-macan yang udah besar, suka ditelantarkan atau sengaja. Soalnya mereka makannya banyak. Dan rata-rata yang datang ke kebun binatang pengennya ketemu dengan macan yang masih kecil karena bisa foto bareng, digendong. Lah kalau macannya udah gede, siapa yang berani ya kan? Makanya yang lebih menguntungkan itu adalah kehadiran macan yang masih kecil. Cuman itu tadi, macan yang kecil pun nanti bakal besar. Nah, ada sebuah kejadian yang mengubah kehidupan Carole. Karena di tahun 1997, suaminya, si Don tadi, tiba-tiba menghilang secara misterius. Karena nggak kunjung ditemukan, Don akhirnya dinyatakan secara hukum telah meninggal dunia di tahun 2002. Kasus hilangnya Don Lewis sampai sekarang masih dibuka. Sebelum Don menghilang, kabarnya hubungan antara Don dan Carole memang sempat punya masalah. Bahkan, sebulan sebelum Don menghilang, Don sempat melaporkan Carole ke polisi dan kepada petugas kepolisian, Don bilang istrinya mengancam akan nya. Tapi, laporan ini tidak digubris oleh polisi. Menurut beberapa orang nih, sebelum Don menghilang, Don sudah ingin mengajak Carole bercerai. Tapi Carole selalu tidak mau. Sebelum menikah dengan Carole, Don sebenarnya sudah punya beberapa anak. Dan anak-anak kandungnya Don percaya banget Carole adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya ayah mereka. Mereka yakin 100% ini adalah ulah Carole. Setelah Don menghilang, semua harta kekayaan Don diambil oleh Carole. Bahkan anak-anaknya nggak dapat harta guys. Sampai-sampai soal harta warisan ini diajukan ke pengadilan. Carole lalu menikah lagi dengan pria bernama Harold Baskin. Dan semenjak menikah dengan Harold, nama suaka mereka diubah menjadi Big Cat Rescue. Joe Exotic tentu aja marah dengan Carole yang sudah membuatnya diboikot oleh mall-mall. Yang jelas-jelas ini mengganggu bisnis Joe.
Joe mulai kesulitan mencari uang untuk membeli makan para macan dan hewan peliharaan lainnya. Jadi, Joe balik menyerang Carol. Joe membuat banyak video-video di YouTube yang menceritakan pendapatnya bahwa kemungkinan besar mantan suami Carol, si Don yang menghilang tadi, oleh Carol. Joe juga melakukan beberapa prank yang keterlaluan, kayak mengisi kotak pos Carol dengan ular. Pernah juga nih, Joe membeli boneka besar yang dia namai Carol, terus dia cemplungin ke dalam danau, dia tembak berkali-kali, dan secara terang-terangan memaparkan kebenciannya dengan Carol. Joe juga menceritakan bagaimana Carol tidak mengurus hewan-hewannya dengan baik, sampai-sampai mengancam kehidupan Carol. Karena tidak tahan dengan perilaku Joe, Carol dan Howard, mereka menuntut Joe dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga ada pelanggaran hak cipta di tahun 2011. Dan hasilnya, Joe dinyatakan bersalah dan dipaksa untuk membayar denda sebanyak $1 juta sebagai kompensasi. Secara otomatis, bisnis kebun binatang Joe bangkrut. Dan Joe yang dari dulu sudah agak aneh, tambah gila. Hal ini menyebabkan banyak dampak besar ke kehidupan pribadi Joe dan kebun binatangnya. Pertama, suami Joe yang bernama Travis Maldonado memutuskan untuk menembak dirinya sendiri di depan karyawan lain yang ada di dalam kantor kebun binatang. Yang kedua, Joe terpaksa menjual kebun binatangnya ke seorang pengusaha bernama Jeff Lowe atau Jeff Lowe. Gue kurang tahu gimana cara menyebutkan namanya. Awalnya hubungan antara Joe dan Jeff baik-baik aja, tapi Jeff mulai kesel karena Joe ini masih gatel banget ngurusin kebun binatang yang padahal sudah jadi milik yang sudah jadi milik Jeff. Jeff jadi merasa risih dan mulai ada ketidaksukaan di antara Joe dan Jeff. Ketiga, dengan sisa uang yang masih dimiliki Joe, tebak apa yang Joe lakukan? Dia nyalek. Di tahun 2016, Joe ikut pemilu pemilihan Presiden Amerika Serikat, tapi tidak terpilih. Joe nggak putus asa. Kali ini untuk jadi gubernur Oklahoma di tahun 2018. Dan lagi-lagi dia kalah. Seolah-olah kesialannya belum berhenti, terjadi kebakaran besar di kandang aligatornya. Hampir semua buaya yang ada di situ mati. Dan yang terakhir, berita tentang Joe yang menyuntik hewan-hewan yang sempat dulu dia tidak bisa kasih makan mulai tercium oleh media. Reputasi Joe mulai terombang-ambing di sini. Karena semakin tertekan, punya masalah uang, semua yang dia miliki juga hilang. Suaminya, kebun binatangnya diambil orang lain, uangnya habis, kalah nyalek. Joe makin tertekan dan menyalahkan semua yang terjadi akibat Carol. Baginya, Carol adalah sumber kesialan dan Carol harus bertanggung jawab. Joe ingin balas dendam. Jadi, Joe merekrut orang untuk Carol. Awalnya, Joe minta tolong partner kerjanya selama 20 tahun yang sudah dia percayai, yang bernama James Garretson. Tapi, ternyata James diam-diam menjual informasi ini ke FBI. Joe juga dijebak oleh Jeff yang masih kesal dengan Joe. James dan Jeff merayu Joe untuk merekrut seorang yang sebenarnya adalah agen FBI yang menyamar. Joe yang tidak tahu kalau dia dijebak benar-benar merekrut agen FBI ini. Akhirnya didapatkanlah bukti konkret bahwa Joe berniat melakukan. Joe Exotic akhirnya ditangkap. Dia dibawa ke persidangan pada Maret 2019 dengan tuduhan percobaan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Hewan Eksotis. Joe didakwa 22 tahun di penjara pada tanggal 22 Januari 2020. Awalnya Joe sempat berharap dia akan dibebaskan dari penjara di hari-hari terakhir masa pemerintahan Donald Trump. Tapi ternyata Donald Trump tidak memberikan grasi untuk Joe. Sekarang Joe masih di penjara dan dia bilang dia sangat menyesal telah mengurung banyak hewan sebelumnya. Karena sekarang dia merasakan bagaimana rasanya di balik jeruji kandang. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada hewan-hewan peliharaannya. Joe diketahui mengidap komplikasi yang disebabkan oleh kanker prostat dan autoimun. Bagaimana dengan kasus hilangnya Don Lewis? Sampai sekarang masih tidak ada jawaban. Sedangkan Carole Baskin masih mengoperasikan suakanya seperti biasa. Kalau kalian suka dengan drama dan kalian suka nonton dokumenter, kalian harus banget nonton Tiger King. Sangat-sangat recommended.
Seperti yang gue bilang, mungkin ini adalah salah satu dokumenter terbaik yang ada di Netflix sejauh ini. Dan itulah cerita tentang Tiger King. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan thank you so much udah nonton video ini. Kalau kalian baru di Ruang Gelap, hai, salam kenal, welcome to the club. Kalau ingin request kasus, bisa langsung aja tulis di kolom komentar bawah, atau kirim email ke misteriruanggelap@gmail.com. Bisa juga follow Instagram dan TikTok kita di sini. And I'll see you guys soon in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.